Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid Al-Muqarrabin beserta seluruh jajaran pengurus, Bapak-bapak, Ibu-ibu pengawas dan Bapak-bapak dari Dewan DPM Masjid Baitul Hakim, Masjid Al-Muqarrabin, marilah, dan seluruh jamaah yang semuanya baik bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, anak-anak, semoga semuanya ada dalam lindungan dan dalam anugerah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang baik ini saya diberi judul oleh Pak Budi, Pak Bambang, yaitu istiqomah dalam beragama. Alhamdulillah tadi Pak Imam pada sholat Isya telah membacakan ayatnya. Jadi kita beruntung bahwa di Masjid Al-Muqarrabin mempunyai imam-imam yang sangat berkaliber tinggi. Apabila ada judul-judul ceramah, beliau selalu menyesuaikan bacaan ayatnya dengan judul-judul yang sedang dibahas, baik pada salat tarawih maupun pada salat Jumat. Tadi imam kita membaca surat Al-Fussilat ayat 30 tentang istiqomah. Jadi beliau telah membacanya lebih dahulu. Jadi dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang istiqomah. Bagaimana saja istiqomah ini dan bagaimana saja kita bisa menjalaninya dan menjadi orang yang istiqomah. Jadi istiqomah ini artinya tetap pada jalan yang benar, tetap pada jalan yang lurus. Istiqomah ini kalau kita ibaratkan adalah kita mencapai atau meraih suatu prestasi. Nah, maka setelah kita meraih suatu prestasi itu tentu sulit sekali. Tapi lebih sulit lagi mempertahankan prestasi tersebut. Nah, mempertahankan prestasi itulah disebut istiqomah. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ada yang dan sebagian memang sudah pergi haji, maka pulang dari haji itu harus mempertahankan predikat hajinya itu. Nah, apabila kita pulang dari haji, kita tidak mempertahankan predikat haji, kita tidak istiqomah namanya itu ya. Jadi istiqomah itu akan dilihat hasil berikutnya. Setelah dia mencapai suatu prestasi, maka apakah dia mempertahankan prestasi itu apa tidak? Kalau tidak, maka dia tidak istiqomah namanya. Mudah ukurannya. Pada saat bulan Ramadan ini kita pergi ke masjid untuk berjamaah, sholat Isya, ditambah sholat tarawih, witir. Tapi apabila setelah puasa nanti tidak ada lagi sepi yang pergi ke berjamaah pada sholat wajib, sholat Isya, itu tidak istiqomah namanya. Padahal perintah Allah kita disuruh istiqomah dan kita disuruh warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kamu bersama orang-orang yang ruku. Jadi asesmennya itu kita sendiri bisa kita istiqomah atau tidak. Inilah mari kita sama-sama saling watawasobil haq watawasobis sabr,
dalam mempertahankan keistiqomahan kita. Nah, untuk orang yang istiqomah itu apa yang dijanjikan oleh Allah? Nah, inilah yang sangat luar biasa. Bagi orang yang istiqomah, maka janji Allah adalah surga. Itulah ayat yang dibaca oleh Pak Imam tadi. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah, mereka tetap mempertahankan, dia tidak murtad, dia tetap bertuhan kepada Allah, maka itulah disebut istiqomah. Maka apa hadiahnya? Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan Allah tahafu wala tahzanu. Jangan jangan merasa takut, jangan merasa sedih. Wabsiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berilah kabar gembira dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Nah, para mufassirin menafsirkan ayat ini, malaikat turun kepada mereka yang istiqomah itu dengan mengatakan Allah tahafu wala tahzanu, jangan takut, jangan sedih. Ini dikatakan oleh malaikat pada saat seseorang itu sedang akan sakratul maut. Orang yang sedang akan sakratul maut itu sudah diperlihatkan. Kalau orang baik ada gambaran baik, kalau orang jahat ada gambaran jahat. Maka banyak orang yang mati dalam keadaan ketakutan. Ada yang tersenyum. Nah, yang tersenyum itu karena dia melihat malaikat mengatakan Allah tahafu wala tahzanun, jangan takut, jangan sedih. Jangan kamu takut dengan apa yang kamu tinggalkan, anak-anakmu, hartamu, bahkan utangmu, kami akan mengurusnya. Pergilah menghadap Tuhanmu. Nah, ini janji malaikat. Malaikat itu diperintahkan oleh Allah. Inilah orang yang istiqomah, itu hadiahnya luar biasa dari Allah. Walaupun istiqomah itu susah, tapi bisa. Jadi dia akan diberi oleh Allah surga. Nah, sekarang bagi kita semua yang sudah umroh itu harus mempertahankan predikat umrohnya. Yang sudah nikah harus mempertahankan sudah nikahnya. Dia tidak boleh lagi, kalau dia laki-laki dia harus menjaga pandangannya, kalau dia perempuan harus menjaga kehormatannya. Dia harus istiqomah bahwa dia adalah sudah bersuami atau sudah beristri. Kalau dia tidak istiqomah, maka itu tidak istiqomah namanya. Jauh daripada yang dijanjikan oleh Allah tadi. Kita beruntung kalau kita selalu pergi ke masjid untuk berjamaah. Mengapa? Karena dalam suatu hadis yang panjang disebutkan bahwa pada saat nanti ada yang sudah ditetapkan masuk surga dan masuk neraka, maka yang ditetapkan masuk surga, sebagai contoh imam kita Bapak Romzi, beliau kalau Allah tetapkan masuk surga, apabila ada di antara kita ini yang beliau tidak melihat di dalam surga itu, maka Pak Imam kita akan berkata kepada Allah, ya Allah, aku sedih. Mengapa? Aku yang hari-hari kami sholat bersama-sama dengan Pak Bambang, kok Pak Bambang nggak ada? Ini hanya contoh Pak Bambang ya. Maka saya selalu bersama-sama dengan Pak Yoso, kok Pak Yoso nggak ada? Ini hanya contoh. Maksudnya Pak Yoso ini ada selalu hadir di masjid sholat berjamaah. Nah, maka Allah akan berfirman, wahai Romzi, pergi ke neraka, cari yang engkau kenal, yang selama ini bersamamu di masjid. Pokoknya setiap yang kau kenal yang selama ini ada di masjid, ambil, ajak ke surga. Nah, inilah disebut dengan syafaat. Jadi orang yang hafiz Quran, orang alim yang masuk surga, dia akan diberi Allah syafaat. Tapi kalau kita berkumpul selalu berjemaah di masjid, kalau kita di klub seandainya
di bar atau di mana, agak kecil peluangnya untuk mendapatkan syafaat yang seperti itu. Jadi saling cari. Kalau Pak Bambang ternyata ada di surga, saya tidak ada, tolong Pak Bambang cari saya. Ini pesan dari para ulama, Pak. Ulama tidak ada yang menjamin bahwa dia adalah ahli surga, tapi minta tolong saling carikan. Inilah maksud daripada istiqomah ini. Mari kita mempertahankan. Kita ini kalau sudah meraih suatu prestasi berarti kita menjadi juara, maka mempertahankan juara itu susah, tapi bisa dengan niat, dengan mohon pertolongan Allah. Jadi apa kalau sampai kita pernah tidak istiqomah? Bagaimana caranya? Ternyata Allah beri kuncinya juga, beri jalannya. Karena kita manusia ini, walaupun kita sudah mencoba untuk istiqomah, kadang-kadang lengah juga. Nah, Allah beri jalannya, karena Allah Maha Kasih Sayang, Maha Pengampun. Di dalam surat masih tetap Fussilat ayat 6, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya. Katakanlah Muhammad bahwa aku adalah manusia seperti kamu juga. Yuha ilayya, aku diwahyukan oleh Allah, wahyu. Annama ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Fastaqimu ilaihi, maka kata Allah, istiqomalah kamu kepada Allah, ilaihi, wastaghfiruhu, dan mohon ampunlah kamu kepada Allah. Nah, ini obatnya. Jadi apabila kita istiqomah, terus waktu kita menurun, kita hilap, kita tidak istiqomah, maka obatnya adalah istighfar. Maka Allah sudah mengampuni dan insya Allah menyayangi kita. Jadi tapi tentu kita berusaha, jangan karena ada obat seperti ini kita jadi menggunakan peluangnya untuk selalu melanggar. Tidak begitu. Tidak begitu Pak Bambang ya. Jadi terus berusaha. Kata Allah, fattaqullaha mastata'tum. Kamu bertakwalah semaksimal yang kamu mampu. Nah, di dalam masih dalam kaitan istiqomah ini, setiap kali kita menghadiri sholat Jumat, maka khotib akan selalu mengingatkan agar kita istiqomah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini perintah istiqomah. Jadi kalau kita Islam, jangan pernah keluar dari Islam. Kalau keluar dari Islam, kita tidak istiqomah lagi namanya. Dan itu luar biasa bahaya sekali. Dan setiap sholat Jumat, khotib hampir tidak ada yang meninggalkan peringatan ini. Jadi sekali jadi juara harus kita pertahankan terus walaupun sulit. Dan di dalam suatu hadis, sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, karena sahabat itu sangat cerdas sebenarnya. Jadi dalam suatu peristiwa, seorang sahabat yang bernama Sufyan, dalam suatu hadis, an Sufyan ibni Abdullah As-Saqafi, dari Sufyan bin Abdullah As-Saqafi. As-Saqafi ini nama ininya nama sukunya. Qultu ya Rasulullah. Qala, dia berkata, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku. Apa? Qul li fil Islam, katakanlah kepadaku di dalam Islam ini, qaulan, suatu perkataan, la as'alu
anhu ahadan, yang aku tidak perlu lagi bertanya kepada seseorang pun ba'daka, setelah selain daripada engkau. Dia bertanya suatu pertanyaan yang cukup Nabi saja menjawab, sudah itu selesai, tidak usah lagi bertanya kepada yang lain. Satu kata saja. Ini luar biasa, cerdas sahabat itu. Nabi menjawab, qala kul amantu billah fastaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah dan summastaqim, kemudian engkau istiqomah. Jadi kalau sudah mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah, maka jangan tidak beriman lagi. Kalau tidak beriman lagi ya murtad namanya kan. Nah, cukup satu kata itu, pegang teguh. Karena kalau kita mengatakan amantu billah, berarti saya beriman kepada Allah, maka saya akan melakukan perintah Allah dan akan saya tinggalkan larangan-larangan Allah. Itu konsekuensi daripada amantu billah. Jadi bukan hanya sekedar, karena istiqomah ini dari hati, lisan dan perbuatan baru namanya istiqomah. Jadi tidak cukup hanya kata-kata, hanya hati saja. Dia hati, lisan dan perbuatan. Itu harus satu arah sama. Itulah istiqomah. Maka dalam tausiah yang singkat ini, marilah kita mengejar, kita mempertahankan, kita membangun istiqomah pada diri kita, pada keluarga kita, pada sahabat kita. Kita harus saling, kita melihat contoh-contoh orang-orang yang istiqomah. Kita melihat dalam hal beribadah, kita boleh melihatnya ke atas. Wah, ini kalau Pak Yosro itu hampir setiap waktu ada di masjid. Nah, kita boleh tiru. Ini kalau Bapak yang orang alim ini ada terus di masjid, itu kita boleh tiru. Tapi dalam harta, kita tidak mesti harus melihat yang tinggi-tinggi, walaupun boleh dicari harta itu, tapi tidak menjadi patokan. Kalau ibadah harus melihat yang tinggi yang kita tiru. Jadi inilah kesan atau pesan tausiah tentang istiqomah. Semoga kita digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita berhasil menjadi orang istiqomah, maka Allah janjikan surga baginya. Demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.